saya akan menjelaskan tentang eksploitasi konsep modul 1.1 tentang pemikiran reflektif kritis ya. Di sini tentang, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksploitasi konsep ya, adapun tujuannya yang pertama, peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Lah yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, adapun di sini pertanyaan yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama itu tentang analogi filsafat ya terkait dengan pendidikan, yaitu di sini kebudayaan yang tidak bisa lepas dari, pendidikan dengan perubahan kodrat ya, perubahan kodrat. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Karena kita di sini, di era sekarang ini kita pastinya harus ada perubahan-perubahan dari kodrat zaman itu sendiri, karena semakin berkembangnya teknologi yang sekarang. Kalau kita statis, kalau kita tidak bergerak dari kodrat alam maupun kodrat zaman, kita akan hancur. Pendidikan dan kebudayaan di Indonesia akan hancur. Seperti yang dijelaskan di intisari Ki Hajar Dewantara ini. Ya, intisari yang kedua yaitu di sini perubahan prinsip. Perubahan prinsip di sini ada 3 perubahan. Yang pertama di sini berdasarkan atas asas trikon ya. Kontinuitas, konvergensi, dan konsentris ya. Di sini melakukan perubahan, Ki Hajar Dewantara harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah. Kita menjaga nilai utama dari masyarakat yang berasal dari identitas utama sebuah masyarakat walaupun perubahan pada zaman. Jadi esensi budaya itu tetap kita jaga seperti, zaman dahulu meskipun itu ada perubahan di zaman gitu. Jadi tetap ada perubahan, tetap ada ketetapan di lingkungan masyarakat seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada perubahan-perubahan yang ditunjukkan suatu titik nilai-nilai kemanusiaan dengan konteks konvergensi pendidikan harus memanusiakan dan memperkuat manusia itu. Jadi, kita memperlakukan murid itu seperti manusia yang sempurna. Jadi kita memanusiakan anak gitu. Kita menganggap anak itu sama, kita tidak membeda-bedakan, seperti itu ya. Terus yang terakhir ketika konsentris. Konsentris di sini nilai-nilai yang bersumber dari, menghargai keragaman. Walaupun di situ banyak sekali perbedaan dari anak-anak, kita harus tetap, menganggap itu sama, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, intisari yang ketiga yaitu tentang perubahan. Apa yang berubah di sini? Di sini ada perubahan, yang pertama itu dari budi pekerti, ya. Budi pekerti di sini itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu kita melakukan pemikiran, olah pikir, gimana kita bisa mengembangkan pemikiran kita, terus rasa, kita bisa merasakan apa yang sudah kita terima di situ. Nah, selanjutnya kita di sini ada karsa, kita berusaha, ada kemauan tanpa tidak untuk berubah gitu, dengan pendidikan yang sekarang ini, begitu. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini tetap berikatan dan di sini berkesinambungan dengan pekerti. Pekerti di sini, dijelaskan di sini, budi pekerti di sini menjelaskan kebijakan, dengan kata lain melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik ini menghadirkan banyak insan penuh dengan kebijakan dan sebaliknya jika kita melakukan pendidikan dengan menyimpang. Ya, jadi kita tidak boleh menyimpang dengan apa yang sudah, ada di istilahnya di jalan, di rules-nya itu. Jadi pendidikan itu menjadi tujuan kita, seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid? Jika dikaitkan dengan sebagai guru, saya harus menghormati dan memperlakukan murid sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, terus yang kedua, kita harus melayani murid dengan sepenuh hati, memberikan dorongan dan semangat kepada murid. Selanjutnya menuntun murid untuk menjadi pribadi yang sehat ya, yang jelas sehat dan berkarakter, profil Pancasila. Berkarakter sesuai dengan pendidikan yaitu profil Pancasila. Dan di sini ada, perubahan zaman, perubahan kodrat
alam dan zaman untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya kalau kita di posisi sebagai pembelajar atau siswa, yang jelas saya harus lebih konsisten lagi untuk meneladani peserta didik saya, harus mengembangkan diri, ya, saya harus selalu mengembangkan diri, apa yang sudah saya dapat, saya harus mengembangkan terus karena teknologi kodrat zaman itu akan semakin berkembang dan itu bisa kita terapkan sebagai bahan optimalisasi dan pengembangan potensi murid di dalam pengembangan pendidikan yang ada sekarang. Begitu. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.